Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miss Rahaini. Ini adalah video kedua saya tentang bimbingan belajar. Bimbingan belajar dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian belajar dan tujuan bimbingan belajar di sekolah dasar. Apa sih belajar itu? Apakah belajar itu hanya tentang memahami, menulis? Enggak kan teman-teman. Jadi sebelumnya itu kita harus memahami belajar. Jadi selama ini apa sih yang kita lakukan dalam belajar itu? Kita melakukan kegiatan belajar, tapi kita tidak tahu makna dari belajar itu apa. Jadi dalam ini saya akan memberitahukan pengertian belajar yang diungkapkan oleh para ahli. Yaitu yang dikemukakan oleh M. Surya sebagai berikut. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tersebut akan nampak dalam penguasaan pola-pola respon baru terhadap lingkungan yang berupa keterampilan sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, apresiasi, dan sebagainya. Jadi belajar itu adalah suatu kegiatan untuk mengubah tingkah laku. Apakah hanya mengubah tingkah laku? Enggak juga ya. Jadi belajar itu juga bisa dikatakan kita harus tahu dari yang kita tidak tahu, dari yang kita tidak mengerti. Dengan belajar itulah kita menjadi mengerti, kita jadi tahu, kita jadi paham. Dari yang kita bodoh, nggak tahu sama sekali, kita jadi pintar. Dari yang dulunya kita nggak bisa apa-apa jadi bisa. Jadi dia belajar itu adalah proses terjadinya perubahan setelah belajar. Kemudian tujuan bimbingan belajar di SD yang pertama itu tujuan bimbingan belajar di SD itu yang pertama mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan, serta dalam bersikap terhadap guru. Jadi bimbingan belajar di sekolah dasar ini yang pertama itu untuk mengembangkan sikap peserta didik. Yang seperti apa sih sikap peserta didik tersebut? Kenapa sih harus dikembangkan? Karena sikap seorang anak peserta didik itu masih rentan yang harus kita arahkan agar anak tersebut dapat terarah. Karena kan sekarang anak-anak sekolah dasar yang SD itu masih labil sih kalau anak kecil ya. Ada orang kayak gini dia mau ikutin, nanti kalau ada orang yang berantem dia mau ikut berantem. Pokoknya kalau anak SD itu masih aktif-aktifnya. Jadi kita itu sebagai guru itu harus bisa membimbing, mengarahkan kepada anak tersebut mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi bimbingan belajar ini tujuannya yang kedua yaitu
untuk menumbuhkan disiplin dalam belajar. Maksudnya disiplin dalam belajar ini seperti kita ketika belajar itu mendengarkan, memahami penjelasan dari guru. Dari sinilah, dari bimbingan belajar inilah kita membimbing peserta didik agar bisa mendengarkan ketika guru menjelaskan. Caranya bagaimana kita membimbing anak tersebut agar anak tersebut mau mendengarkan gurunya? Caranya itu ya seperti kita kasih pengarahan, kita kasih nasihat, kita kasih motivasi kepada siswa tersebut. Motivasinya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Anak-anak, kalau kalian mendengarkan ibu di sini menjelaskan, kalian akan paham materi yang akan ibu sampaikan. Kalian akan bisa menjawab soal yang ibu kasih, dan kemudian jika kalian bisa menjawab soal yang ibu kasih itu, insya Allah kalian akan menjadi siswa yang pintar. Nah, kalau kalian sudah pintar, kalian pasti akan menjadi siswa yang sukses ke depannya, di masa depan nanti. Otomatis kan pasti kalau siswa yang sukses itu seperti apa sih? Siswa yang sukses itu siswa yang mampu, siswa yang bijak dalam mengambil keputusan. Jadi kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman dan pemanfaat kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Jadi di mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya ini, dalam bimbingan di sekolah dasar ini, di sini kita guru melakukannya dengan pengarahan untuk di lingkungan kita itu sebagai sesama manusia harus bisa saling menghargai, seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian untuk melihat kriteria keberhasilan belajar murid, guru harus mampu melakukan evaluasi atau penilaian berdasarkan orientasi tujuan dalam segi. Yang pertama itu di sini orientasi tujuan yang sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, tujuan pembelajaran khusus yang didasarkan pada penggunaan kriterion reference evaluation. Maka akan ditemukan kualifikasi murid sebagai berikut. Yang pertama itu murid yang benar-benar dapat menilai sebagai menguasai pelajaran, seperti yang ditunjukkan oleh angka prestasinya yang tinggi. Ini seperti murid yang juara kelas ya teman-teman, bisa dilihat oleh murid yang juara kelas. Kemudian murid yang dapat dinilai sebagai cukup menguasai pelajaran seperti yang ditunjukkan oleh angka prestasinya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, murid dapat dinilai sebagai tidak atau belum. Kalau yang pertama tadi siswa yang mampu, murid yang mampu. Yang kedua, murid yang cukup mampu, dan yang ketiga, murid yang tidak mampu atau belum menguasai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kapasitas ini atau tingkat kecerdasan dan bakat siswa sendiri untuk belajar dalam bidang studi tertentu. Akan ditemukan kualifikasi siswa sebagai berikut. Yang pertama,
murid yang prestasinya lebih tinggi dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya. Yang kedua, murid prestasinya memang sesuai dengan apa yang diperkirakan. Kalau yang pertama ini tuh contohnya kita melihat, misalnya kita melihat siswa tersebut, sepertinya siswa tersebut itu biasa saja ya kan dalam pengetahuannya. Rupanya ketika kita melakukan penilaian, kita melakukan tes, kita melakukan pengujian kepada siswa tersebut itu dapat menghasilkan nilai yang jauh dari pemikiran kita sebagai guru. Kata lainnya itu hal yang tidak kita sangka, hal yang tidak kita duga bahwa siswa tersebut ternyata sangat-sangat mampu. Yang kedua ini, murid prestasinya memang sesuai. Jadi yang kapasitas muridnya ini ya memang sesuai dari yang kita lihat. Misalnya yang kita lihat dia itu aktif, rajin bertanya, kemudian nilainya bagus. Itu kan memang kita dalam penglihatan kita itu bahwa siswa tersebut memang layak, memang pantas, memang sewajarnya, memang pas sesuai dengan yang dia lakukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, murid yang prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil tes kemampuan belajar. Jadi siswa yang seperti itu, misalnya contohnya ada nih siswa yang kita lihat sepertinya dia tuh sepertinya dia pintar, dia rajin pokoknya cekatan siswanya, aktif juga. Tapi ketika kita tes ternyata hasilnya tuh nggak sesuai seperti yang kita lihat. Hasilnya nggak sesuai seperti yang kita lihat. Misalnya kenapa ya kok nggak bisa sesuai kayak gitu? Mungkin karena siswa tersebut aktif tetapi dia tidak memahami apa yang kita berikan. Jadi bisa dikatakan siswa tersebut itu siswa yang gagal. Terus ada lagi berdasarkan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu program belajar, maka akan kita temui kualifikasi siswa sebagai berikut ini berdasarkan waktu yang ditetapkan. Murid ternyata dapat menyelesaikan pelajaran atas pekerjaan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Misalnya ini contoh siswa yang benar-benar memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jika dia paham, maka siswa tersebut akan cepat selesai melaksanakan tes atau uji coba dari gurunya, seperti latihan soal misalnya. Kemudian yang kedua, murid yang dapat menyelesaikan pelajaran atau pekerjaan memang tepat sesuai dengan waktu. Jadi dalam menyelesaikan pelajaran ini yang tepat waktu bisa dibilang kan. Misalnya waktu pekerjaan soal latihan 30 menit, setengah jam, untuk 2 soal misalnya, 2 soal matematika atau 5 soal matematika. Siswa tersebut ini mampu menyelesaikannya dengan waktu yang pas, setengah jam. Diberikan waktunya setengah jam juga dia siap, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada
siswa yang tidak mampu menyelesaikan latihan soal yang diberikan dengan waktu yang diberikan oleh guru tersebut. Maksudnya itu misalnya 5 soal matematika setengah jam, ternyata dia belum siap setengah jam itu, masih 3 soal misalnya siap. Nah, siswa tersebut itu dapat dikatakan siswa yang kurang paham dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan reference time, di mana prestasi seorang siswa dibandingkan dengan prestasi siswa lainnya, baik temannya sekelompok di tempat yang sama maupun di tempat lainnya. Jadi dalam yang keempat ini ya pembandingan siswa yang satu dengan siswa yang satunya lagi, pembandingan prestasi. Jadi maka akan ditemukan kategorisasi siswa. Yang pertama, murid yang prestasi belajarnya selalu berada di atas nilai rata-rata prestasi kelompoknya. Misalnya ini dalam kelompok ini kan siswa itu berdiskusi. Misalnya ada 4 orang dalam satu kelompok, dan yang aktif ini hanya si A, dan B, C, D nya ini hanya mengikuti si A, dan dari situlah kita dapat mengukur siswa tersebut bahwa siswa si A ini adalah siswa yang paling aktif dari kelompoknya. Kemudian yang kedua, murid yang prestasinya selalu di sekitar rata-rata dari kelompok sama. Berarti yang kedua ini rata, dia sama sih. Dari satu kelompok itu prestasinya dia sama. Berarti mereka itu bekerjanya ya semua bekerja, sama-sama bekerja, sama-sama saling mengumpulkan informasi, sama-sama saling mencari bahan diskusi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid yang prestasinya selalu berada di bawah nilai rata-rata prestasi kelompoknya. Jadi yang ketiga ini siswa yang diam-diam baik, bisa dibilang gitu ya teman-teman. Pokoknya siswa yang gak aktif dia di dalam kelompok. Dia siswanya itu jika apa yang dibilang temannya dia ngikut aja gitu, gak mau memberikan pendapat, gak mau ngasih solusi. Dia siswa yang seperti itu. Berarti siswanya yang tidak mau peduli gitu. Oke, dari kriteria keberhasilan belajar murid di atas, hendaknya guru memperoleh gambaran tentang murid yang termasuk kepada kelompok syarat berhasil naik kelas atau lulus, atau cukup berhasil, atau ada juga yang tidak berhasil. Kemudian ada jenis-jenis masalah belajar dan identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah dalam belajar. Jadi jenis-jenis masalah belajarnya yang di sekolah itu dapat dikelompokkan kepada murid atau siswa yang mengalami yang pertama keterlambatan akademik, yang kedua keterlambatan dalam belajar, yang ketiga sangat lambat dalam belajar, siswa yang kurang motivasi dalam belajar, siswa yang bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, sering tidak sekolah. Itu adalah masalah-masalah siswa dalam pemahaman belajar. Kemudian identifikasi murid yang diperkirakan mengalami
masalah belajar. Yang pertama itu tes hasil belajar. Jadi kita mengukurnya itu dari tes hasil belajar siswa tersebut sebenarnya paham atau tidak. Jika siswa tersebut paham, maka siswa tersebut tidak memiliki masalah dalam belajar, dan jika siswa tersebut tidak paham, maka siswa tersebut bermasalah dalam belajarnya. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini seperti dapat kita lakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Ketika sedang kita menjelaskan itu, contohnya bisa kita lakukan dengan cara kita bertanya kepada siswa tersebut, sebenarnya siswa tersebut paham atau tidak apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian skala sikap dan kebiasaan belajar. Jadi skala sikap dan kebiasaan belajar ini dapat kita lihat dari ketika kita proses belajar mengajar berlangsung. Sikap siswa tersebut ketika kita mengajar itu bagaimana, apakah dia mendengarkan, apakah dia bercerita dengan teman sebangkunya, apakah dia jalan-jalan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada yang materi selanjutnya tentang faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Jadi faktor penyebab masalah belajar itu yang pertama, masalah belajar yang sama dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama dialami oleh dua orang murid atau lebih belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Yang kedua, ada dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Kalau yang pertama tadi dari sebab yang sama, masalahnya sama. Yang kedua ini sebab yang sama, masalahnya berbeda. 3. Sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian faktor-faktor timbulnya masalah belajar yaitu yang pertama faktor gangguan secara fisik, seperti kalau kita berteman itu diganggu secara fisik itu seperti diejek sama teman kayak gitu kan, pasti kita dulu contohnya saya saja dulu ketika saya SD sering tuh diejek sama teman, diejek nama orang tua. Nah itu termasuk masalah dari masalah belajar. Nah kemudian kelemahan secara mental, baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman. Jadi kelemahan secara mental ini contohnya ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita dihukum oleh guru, mental kita jadi lemah kayak gitu ya. Kemudian kelemahan emosional. Kelemahan emosional ini kita merasa tidak nyaman berada di sekolah tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap yang salah. Contohnya ketika kita kebiasaan dan sikap yang salah itu tidak mengerjakan PR, datang ke sekolah terlambat, seperti itu ya teman-teman. Baru yang kelima, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan.
misalnya tidak mampu membaca, menghitung, dia sulit untuk memahami, seperti itu ya teman-teman. Kemudian faktor eksternalnya yaitu yang pertama kurikulum seragam, yang kedua ketidaksesuaian standar administrasi, terlalu sering pindah sekolah, terus terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran. Kemudian apa sih upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar? Yang pertama itu pengajaran perbaikan, yaitu sebagai guru di kelas itu harus mampu mengajarkan siswa tersebut agar siswa tersebut dapat sembuh dari masalahnya. Kemudian kegiatan pengayaan itu seperti apa sih? Jadi kegiatan pengayaan itu adalah suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Kemudian ada lagi peningkatan motivasi belajar. Kemudian ada peningkatan keterampilan belajar, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai bimbingan belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.